Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur wong kulon, pernah dengar pepatah bahwa daging ulama itu beracun? Pepatah ini sebenarnya sudah tidak asing bagi umat Islam. Itu sebuah ungkapan yang menegaskan betapa bahayanya menyakiti ulama. Kata beracun bermakna apabila menyakiti ulama ibarat menegak atau memakan daging yang beracun. Efek yang ditimbulkan akan berdampak pada diri sendiri. Seperti salah satu peristiwa yang dialami ulama karismatik asal Pandeglang, Banten, yaitu Abu Yadim Yati. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang. Menjelang pemilu tahun 1977, menjadi ajang pemilihan umum kedua setelah sebelumnya dilakukan pada 1971 yang dimenangkan telak oleh Partai Golkar memantapkan posisi Soeharto sebagai presiden. Dalam pemilu ini, Golkar memperoleh banyak keistimewaan. Salah satunya, mereka menyatakan diri sebagai pemerintah, mempolitisasi ulama dan mengajak bergabung mendukung Golkar demi keberlangsungan pembangunan pesantren di Banten. Beberapa ulama akhirnya menyatakan bergabung dan memperkuat pernyataan bahwa Golkar adalah pemerintah. Tidak berpihak pada Golkar berarti tidak NKRI, tidak memilih Golkar berarti makar. Keadaan pada saat itu begitu membingungkan masyarakat Pandeglang yang mayoritas memiliki keterikatan kuat pada budaya politik NU. Salah satu cirinya adalah taat pada pemerintah. Abu Yadim Yati selaku tokoh masyarakat merasakan ketidakadilan dalam hal ini. Melalui sikap kritisnya, Abu Yadim Yati menolak dan mengatakan, Golkar bukanlah pemerintah. Golkar adalah peserta pemilu, sama seperti P3 dan PDI. Jadi tidak ada keharusan dari masyarakat Pandeglang untuk selalu memilih Golkar. Akibat statementnya tersebut, dalam Historia ID, Hendra Tri Anggoro menyebut Abu Yadim Yati pun dianggap pemberontak, bahkan lebih ekstrim lagi dilabeli PKI. Abu Yadim Yati pun kemudian ditangkap pada 14 Maret 1977 dan ditahan di penjara Pandeglang. Beliau divonis hukuman 6 tahun penjara di LP Pandeglang. Meskipun kemudian beliau hanya menjalani hukuman selama 3 bulan 20 hari. Karena santri dan jawara bersama masyarakat turun ke jalan untuk membebaskan Abu Yadim Yati. Saat itu digambarkan jalanan utama kota Pandeglang, Banten penuh dengan massa. Juhdi Syarif, pengajar program studi sastra Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, seperti dikutip dalam Historia ID, menyimpulkan dalam disertasinya, sebetulnya Abu Yadim Yati tidak berniat untuk melawan hegemoni Orde Baru, hanya berupaya menjernihkan persoalan seputar pemilu di masyarakat, karena ini menyangkut umat. Abu Yadim Yati bukan salah satu pendukung partai politik. Sebagai ulama, beliau menghindari politik praktis. Beliau tidak mengarahkan masyarakat harus memilih Golkar, PPP, ataupun PDI. Santri dan jawara bersama masyarakat turun ke jalan untuk membebaskan Abu Yadim Yati. Namun Abu Yadim Yati menolak untuk dibebaskan. Permintaan penolakan untuk dibebaskan disampaikan ke salah seorang anaknya, yakni Abuya Murtado. Saat itu Abuya Murtado masih seorang pemuda berusia 19 tahun. Dia belum memperoleh gelar Abuya dan tak banyak dikenal orang. Saya di dalam bui sudah tenang. Jangan mengadakan tindakan apapun, tulis Abu Yadim Yati dalam suratnya. 4 bulan masa penahanan berlalu. Selama itu pula pihak keluarga tetap berupaya mengeluarkan Abu Yadim Yati. Kiai Haji Tubagus Makni Rusdi, ulama berpengaruh asal Menes, turut membantu dan berupaya membebaskan Abuya dengan menemui kepala penjara dan menjenguk Abu Yadim Yati. Kepala penjara mengatakan syarat pembebasan Abu Yadim Yati ialah jaminan berupa uang tebusan. Kemudian Kiai Haji Tubagus meminta restu kepada Abu Yadim Yati agar mau dibebaskan olehnya, tapi Abu Yadim Yati menolak. Ini penolakan kesekian kali dari Abu Yadim Yati kepada orang-orang yang ingin membebaskannya. Beliau pernah menolak upaya pembebasan dari DPP, P3, dan Kiai Haji Idham Khalid yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pertama, Mama, ayah Abu Yadim Yati, ke sana menjenguknya. Beliau tidak mau keluar. Enak saya di penjara.
kata Abuya. Kata Kiai Haji Hamdi Ma'ani, anak Kiai Haji Tubagus, penolakan serupa terjadi pada pertemuan kedua mereka. Alasannya, Abuya Dimyati justru bisa beribadah, wiridan, lebih banyak di dalam penjara ketimbang di luar penjara. Menurut Abuya Murtado, alasan lain ayahnya menolak pembebasan adalah menjalani ketetapan hukum 6 bulan penjara dari pengadilan. Abuya Dimyati memandang pengadilan sebagai representasi pemerintah. Guru-gurunya dan kitab-kitab yang dipelajarinya mengamanatkan ketaatan pada pemerintah. Saya tidak mau mengkhianati pemerintah. Hal ini kan sudah keputusan hakim selama 6 bulan. Kenapa baru 4 bulan saya disuruh keluar? Kata Abuya Dimyati, sebagaimana ditulis oleh Abuya Murtado. Tapi keluarga Abuya Dimyati tetap mengharapkan pembebasan. Akhirnya Kiai Haji Tubagus mencari uang tebusan dan menyerahkan langsung ke penjara. Langsung Abuya Dimyati keluar, kata Kiai Haji Hamdi. Peristiwa aneh menimpa orang-orang yang terlibat penangkapan dan pemenjaraan Abuya Dimyati, antara lain polisi, hakim, dan jaksa. Jaksa Negeri Pandeglang menjadi gila. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menjadi bisu. Anggota Polri yang menjemput Abuya menjadi stres. Stresnya itu hampir setiap hari. Selalu berada di jalan menyetopi dan melempari mobil-mobil yang melintas. Tulis Abuya Murtado. Kiai Haji Hamdi dan Kiai Haji Ariman Anwar, salah seorang santri Abuya Dimyati sejak 1975, menguatkan keterangan Abuya Murtado. Banyak orang tahu, itu menjadi rahasia umum, kata Kiai Haji Hamdi. Benar itu, Kapolresnya terlibat kasus. Si jaksa sama hakimnya di perapatan mengatur kayak polantas gitu. Sekeluarnya Abuya Dimyati dari penjara, masyarakat menggelarinya dengan Abuya, semacam ajengan di Jawa Barat dan Tuan Guru di Lombok. Banyak tokoh partai politik dan partai Golkar mendatanginya berupaya mengajak terlibat politik praktis. Tapi semuanya ditolak oleh Abuya. Beliau tetap memilih mengajar di pondok pesantren dan mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar hingga akhir hayatnya pada 3 Oktober 2003.